dulu. Buat kamu yang belum subscribe, subscribe dulu ya. Dan jangan lupa follow juga sosial media aku ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Jumpa lagi dengan aku Herawati di channel Herawati Okta. Di video kali ini aku mau membahas tips dan trik cara mengerjakan soal TIU. Dan juga aku akan membahas materi serta contoh-contoh soal dari TIU ini ya teman-teman. Dan buat kalian yang udah subscribe channel aku ini, terima kasih telah memberikan dukungan kepada channel aku. Buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe. Dan jangan lupa aktifkan tombol notifikasinya supaya kalian bisa mendapatkan video-video terbaru dari aku. Oke, kita lanjut ke materinya ya teman-teman. Untuk mendapatkan hasil yang maksimal ketika mengerjakan soal-soal TIU, ada beberapa tips dan metode belajar yang harus teman-teman pahami. Yang pertama, pahami dasar-dasar submateri sebelum mengerjakan soal-soal. Sehingga ketika nanti teman-teman menghadapi soal-soal yang sudah dimodifikasi, teman-teman tidak akan bingung dalam mengerjakannya. Karena nanti akan ada banyak soal-soal yang sudah dimodifikasi. Kalau teman-teman sudah mengetahui dasar-dasarnya, maka teman-teman akan dengan mudah mengerjakannya. Kemudian yang kedua, perbanyak latihan soal dengan bentuk yang bervariasi. Karena nanti ketika mengerjakan tes, soal-soalnya itu akan banyak modelnya. Sehingga kalau sudah terbiasa mengerjakan soal yang bervariasi, nanti teman-teman ketika mengerjakan soal sudah dapat dengan mudah menentukan cara untuk menyelesaikan soal tersebut. Selanjutnya yang ketiga, perbanyak berlatih mengerjakan soal dengan durasi waktu kurang dari 1 menit. Nah, karena nanti ketika tes, waktunya hanya 100 menit untuk 110 soal teman-teman. Jadi, waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan satu soal itu tidak sampai 1 menit. Jadi, teman-teman harus terbiasa untuk mengerjakan soal dalam durasi yang kurang dari 1 menit. Karena sepintar apapun kita, kalau kita tidak bisa mengerjakan soal dalam waktu yang singkat, maka nanti akan ada beberapa soal yang tertinggal dan itu sangat sayang sekali ya teman-teman. Karena walaupun kita salah dalam menjawab, tapi tidak akan mengurangi poin kita teman-teman. Jadi sebisa mungkin kerjakan semua soalnya. Lalu yang keempat, kerjakan soal-soal paling mudah dahulu. Jangan terpaku pada soal yang sulit karena bobot setiap soal sama. Jadi kalau ada soal yang sulit, teman-teman harus tinggalkan dulu, karena nanti bisa kembali lagi setelah semua selesai, bisa kembali lagi mengerjakan soal yang tertinggal tadi. Tapi jangan terpaku ke soal yang sulit tersebut karena akan memakan waktu kita, sehingga soal-soal yang lain bisa saja kita tidak menyelesaikannya. Begitu teman-teman. Berdasarkan Permenpan RB nomor 27 tahun 2021 tentang materi yang akan diujikan di TIU, ini ada 3 jenis materi. Yang pertama, kemampuan verbal. Yang kedua, kemampuan numerik. Yang ketiga, kemampuan figural. Nah, pada video kali ini aku akan membahas mengenai kemampuan verbal. Untuk kemampuan numerik dan kemampuan figural, nanti akan aku bahas di video aku selanjutnya. Materi kemampuan verbal terdiri dari 3, yaitu yang pertama analogi, yang kedua silogisme, dan yang ketiga analitis. Analogi yaitu perbandingan dua konsep kata yang memiliki hubungan tertentu, kemudian menggunakan konsep hubungan tersebut pada situasi yang lain. Lalu silogisme itu adalah menarik kesimpulan dari dua pernyataan yang diberikan. Lalu analitis ini adalah menganalisis informasi yang diberikan dan menarik kesimpulan. Ini adalah referensi dari Permenpan RB nomor 27 tahun 2021 tentang pengadaan pegawai negeri sipil. Oke teman-teman, kita masuki materi yang pertama, yaitu analogi. Analogi terbagi menjadi 3 tipe. Tipe yang pertama, melengkapi pasangan analog. Tipe yang kedua, memilih pasangan analog. Tipe yang ketiga, analogi ganda. Namun di 2019 kemarin aku tes SKD itu hanya mendapatkan 2 tipe soal, yaitu tipe pertama dan tipe kedua. Tips untuk mengerjakan soal analogi ini adalah dengan memperbanyak pengetahuan kosakata kamu dengan cara banyak membaca, bisa koran, bisa buku dan lain-lain, dan juga perbanyak mengerjakan soal-soal
Baiklah, kita masuk ke contoh soal yang pertama. Dapat kita lihat teman-teman, ini adalah model soal analogi tipe pertama, yaitu melengkapi kosakata. Buku titik 2 perpustakaan sama dengan pakaian titik 2 titik titik. Pilihannya A. lemari, B. butik, C. desainer, D. penjahit, E. etalase. Jadi di sini kita lihat ada tanda titik 2 dan juga sama dengan, itu bisa diganti dengan kata-kata teman-teman supaya kita lebih mengerti. Buku titik 2 perpustakaan. Tanda titik 2 ini bisa diganti dengan kata-kata di. Kemudian tanda sama dengan kita ganti dengan maka. Pakaian di titik titik. Maka jawabannya adalah yang B, butik. Buku di perpustakaan, pakaian di butik. Selanjutnya soal yang kedua. Barat daya titik 2 timur laut sama dengan titik 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 2 titik titik. Ini adalah model soal analogi yang tipe kedua, yaitu memilih pasangan analog teman-teman. Sebelum menjawab soal ini, teman-teman harus tahu arah mata angin. Nah, dari sini dapat kita lihat bahwa barat daya merupakan lawan dari timur laut. Kita lihat jawaban yang A, barat daya tenggara. Bukan. B, tenggara barat laut. Benar. C, selatan barat laut. Bukan. D, barat daya selatan. Juga bukan. E, utara timur. Juga bukan. Jadi jawaban yang benar adalah yang B, tenggara barat laut. Selanjutnya soal yang ketiga. Derajat titik 2 temperatur sama dengan titik 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 2 titik titik. Oke teman-teman, kita lihat derajat ini adalah satuan dari temperatur. Kita lihat pilihan yang A. Ons adalah satuan dari bobot. Benar ya. Yang B, servis adalah satuan dari tenis. Salah ya teman-teman. C, massa adalah satuan dari energi. Salah ya teman-teman. D, cahaya adalah satuan dari terang. Ini juga salah. E, air adalah satuan dari dingin. Ini juga salah. Jadi jawaban yang benar adalah yang A. Ons adalah satuan dari bobot. Selanjutnya soal yang keempat. Makan titik 2 lapar sama dengan lampu titik 2 titik titik. Pilihannya A, padang, B, pijar, C, terang, D, gelap, E, sinar. Soalnya bisa kita baca seperti ini teman-teman. Butuh makan jika lapar sama dengan butuh lampu jika titik titik. Jadi jawabannya adalah yang D, butuh lampu jika gelap. Oke, gimana teman-teman? Sampai di sini paham atau belum? Kalau ada yang masih mau ditanyakan, silahkan kalian komen di kolom komentar ya. Oke, selanjutnya kita masuk materi yang kedua, yaitu silogisme. Silogisme merupakan proses penarikan kesimpulan dari dua pernyataan. Dua pernyataan itu disebut dengan premis. Premis terbagi menjadi dua, yaitu premis umum dan premis khusus. Premis umum merupakan pernyataan umum tentang suatu hal, sementara premis khusus adalah pernyataan khusus yang masih berhubungan dengan premis umum, sehingga dapat dirumuskan yaitu PU ditambah PK sama dengan K atau kesimpulan. Silogisme dapat dibagi menjadi 4, yaitu silogisme hipotesis, kategoris, disjungtif, dan alternatif. Namun yang sering muncul dalam soal itu adalah silogisme hipotesis dan kategoris. Oke, kita bahas satu persatu ya teman-teman. Silogisme hipotesis merupakan silogisme yang PU-nya atau pernyataan umumnya mengandung pernyataan pengandaian yang diawali dengan kata jika. Contohnya, jika hari ini tidak hujan, saya akan pergi ke pasar. Ini adalah pernyataan umum. Hari ini tidak hujan. Ini adalah pernyataan khusus. Lalu kesimpulannya adalah saya pergi ke pasar.
Untuk teman-teman ingat, dalam silogisme ini jika ada kata-kata yang berulang dalam dua pernyataan maka dicoret saja. Seperti pada contoh ini ada kata hari ini tidak hujan, itu dicoret keduanya teman-teman. Sehingga dapat diambil kesimpulan yaitu saya akan pergi ke pasar. Selanjutnya silogisme kategoris. Ini merupakan silogisme yang PK-nya atau pernyataan khususnya menjadi subjek K atau kesimpulan, dan pernyataan umumnya berperan sebagai predikat dari kesimpulan. Untuk silogisme kategoris ini rumusnya adalah K sama dengan PK ditambah PU. Jadi dibalik ya teman-teman, pernyataan khususnya dulu baru pernyataan umumnya. Contohnya, semua ikan hidup di air. Ini adalah pernyataan umum. Lele adalah ikan. Ini merupakan pernyataan khusus. Jadi kesimpulannya lele hidup di air. Untuk teman-teman ingat, jika pernyataan menggunakan kata semua dan kata sebagian, itu pasti nanti kesimpulannya adalah sebagian. Seperti contohnya, semua ikan hidup di air, itu ada kata semua. Kemudian lele adalah ikan untuk pernyataan khususnya. Nah, lele di sini berarti adalah sebagian dari ikan. Maka kesimpulannya pastilah menggunakan kata lele, bukan kata semua. Kemudian kita lihat lagi juga ada kata yang berulang. Di PU ada kata ikan, lalu di PK juga ada kata ikan, maka kata ikan dicoret saja. Seperti itu, paham ya teman-teman? Selanjutnya kita bahas lagi silogisme disjunktif. Ini merupakan silogisme yang terbentuk dari PK atau pernyataan khusus yang berupa pilihan, dan PU atau pernyataan umum yang merupakan sangkalan atau pembenaran dari pilihan tersebut. Contohnya, Mirna ragu pergi ke pasar atau tidak. Ini pernyataan umum. Ternyata Mirna tidak ke pasar. Pernyataan khusus. Jadi kesimpulannya, ia tidak pergi ke pasar. Yang keempat, silogisme alternatif. Ini merupakan silogisme yang pernyataan umumnya berupa kalimat pilihan dan pernyataan khususnya memilih salah satu pilihan tersebut. Contohnya, pernyataan pertama, ayah akan pergi ke kantor atau di rumah. Ini merupakan pernyataan umum. Lalu pernyataan yang kedua, ayah pergi ke kantor. Ini merupakan pernyataan khusus. Jadi kesimpulannya, ayah tidak berada di rumah. Untuk tips menjawab soal silogisme ini, yang pertama, baca seluruh pernyataan dengan cermat dan analisis serta pahami maksud dari setiap pernyataan. Yang kedua, gunakan rumus dan kata kunci yang sudah kita bahas tadi. Yang ketiga, buat kesimpulan berdasarkan pernyataan pada soal, bukan berdasarkan kondisi yang terjadi di kehidupan sehari-hari. Oke, teman-teman, langsung aja kita masuk ke latihan soal. Nomor 1. Semua siswa bersepatu. Sebagian siswa berkacamata. Jadi, nah, kita perhatikan soalnya ya teman-teman. Kita analisis dulu. Di sini ada kata semua dan kata sebagian. Nah, kuncinya apabila ada kata sebagian, maka kesimpulannya adalah sebagian. Kemudian kita lihat pilihan jawabannya teman-teman. Di sini ada opsi B yang menggunakan kata semua. Ini sudah jelas tidak ya teman-teman. Kemudian E juga menggunakan kata semua. Ini langsung aja kita eliminasi supaya mempersingkat waktu kita menjawab soal teman-teman. Lalu kita lihat pilihan jawaban yang A. Sebagian siswa berkacamata. Nah, ini bukan merupakan kesimpulan dari dua pernyataan atau dua premis ya teman-teman. Ini hanya mewakili satu premis saja. Berarti ini bukan kesimpulannya. Kemudian yang C, sebagian siswa bersepatu dan berkacamata. Kita keep dulu ya teman-teman. Kemudian yang D, sebagian siswa bersepatu dan tak berkacamata. Nah, kita lihat pada soalnya teman-teman, pernyataannya itu merupakan kalimat positif, tidak ada yang menggunakan kalimat negatif. Sedangkan pilihan jawaban D itu ada kata tak
tidak berkacamata. Ini merupakan kalimat negatif ya teman-teman. Jadi ini bukan kesimpulan dari soalnya. Jadi jawaban yang benar adalah yang C. Sebagian siswa bersepatu dan berkacamata. Selanjutnya soal yang kedua. Semua guru adalah pegawai negeri. Sebagian guru adalah pengusaha. Yang tidak sesuai dengan pernyataan tersebut adalah... Nah, ini soal yang sudah dimodifikasi ya teman-teman. Kita garis bawahi kata yang tidak sesuai. Jadi kita mencari jawaban yang salah teman-teman. Kalau ada soal yang seperti ini, langsung aja kita cari kata kuncinya teman-teman. Pada pernyataan pertama itu menggunakan kata semua. Dan pada pernyataan yang kedua menggunakan kata sebagian. Berarti jawaban yang benar itu adalah menggunakan kata sebagian. Nah, kita lihat pilihan jawabannya. Di sini yang A, sebagian pengusaha adalah pegawai negeri. Ini benar karena menggunakan sebagian. Lalu B, sebagian pegawai negeri adalah guru. Benar. C, sebagian pengusaha adalah guru. Benar. Yang D, semua pengusaha adalah pegawai negeri. Ini jelas salah ya teman-teman karena menggunakan kata semua. Lalu yang E, sebagian guru adalah pegawai negeri dan pengusaha. Ini benar. Jadi pilihan jawaban yang tepat adalah yang D, semua pengusaha adalah pegawai negeri. Selanjutnya soal yang ketiga. Semua wanita muslim menggunakan hijab. Semua yang menggunakan hijab terlihat cantik. Jadi, nah kita lihat di sini ada kalimat yang berulang, teman-teman, kita coret aja. Keterangan menggunakan hijab. Ini kita coret. Jadi kita dapat menarik kesimpulan yaitu semua wanita muslim terlihat cantik. Pilihan jawaban yang tepat adalah yang B, semua wanita muslim terlihat cantik. Mudah ya teman-teman kalau kita sudah memahami trik untuk menyelesaikan soal-soal ini. Oke teman-teman, kita lanjut ke materi selanjutnya yaitu analitis. Analitis bertujuan untuk mengukur kemampuan individu untuk menganalisis informasi dan menarik kesimpulan. Soal biasanya dalam bentuk paragraf atau soal cerita yang berisi pernyataan-pernyataan yang kemudian ditarik kesimpulan atau pernyataan yang benar. Kemudian, tips untuk mengerjakan soal analitis ini yang pertama, baca pernyataan dengan teliti. Analisis setiap informasi yang ada pada soal. Lalu, untuk memudahkan mengerjakan, jabarkan informasi dengan gambar, tabel, atau urutkan informasi yang ada pada soal. Kemudian, jika ada soal yang dirasa sulit untuk menyelesaikannya, tinggalkan saja teman-teman. Jangan penasaran untuk menyelesaikannya, karena waktu sangat berharga. Oke, langsung aja kita masuk ke contoh soalnya teman-teman. Sereal oat lebih berserat daripada sereal jagung, tetapi kurang berserat daripada sereal dedak. Sereal jagung lebih berserat daripada sereal beras, tetapi kurang berserat daripada sereal terigu. Maka di antara kelima jenis sereal tersebut, nah untuk menyelesaikan soal ini kita urutkan mulai dari yang paling tinggi seratnya sampai yang paling rendah seratnya. Sereal oat lebih berserat daripada sereal jagung. Berarti oat terletak di depan jagung, tetapi kurang berserat daripada sereal dedak. Berarti sereal dedak berada di depan sereal oat. Kemudian sereal jagung lebih berserat daripada sereal beras. Berarti beras berada di belakang jagung, tetapi kurang berserat daripada sereal terigu. Jadi urutannya dedak nomor 1, oat nomor 2, terigu nomor 3, jagung nomor 4, dan beras nomor 5. Kita lihat pilihan jawabannya. A. Sereal beras memiliki serat paling tinggi. Salah. B. Sereal jagung memiliki serat paling rendah. Salah. C. Sereal jagung memiliki serat paling tinggi.
Salah. D. Sereal oat memiliki serat paling rendah. Juga salah. E. Sereal beras memiliki serat paling rendah. Benar ya teman-teman. Jadi jawaban yang tepat adalah yang E. Selanjutnya contoh soal yang kedua. Seorang calon direktur perusahaan merencanakan mengunjungi 6 kota berikut: Jakarta, Kendari, Lamongan, Manado, Kupang, dan Palembang. Satu kali selama masa kampanye. Tim kampanyenya merencanakan jadwal perjalanan untuk calon direktur sebagai berikut. Calon direktur dapat mengunjungi Manado hanya jika ia telah mengunjungi Lamongan dan Kupang. Calon direktur dapat mengunjungi Kupang sebelum mengunjungi Jakarta. Kota kedua yang dikunjungi calon direktur tersebut adalah Kendari. Manakah dari urutan berikut yang menjadi rute kunjungan calon direktur ke kota-kota tersebut? Untuk menjawab soal ini, teman-teman tidak perlu mengurutkan kota-kota mana yang dikunjungi direktur tersebut. Untuk menghemat waktu, teman-teman bisa mengeliminasi pilihan jawaban dari pernyataan-pernyataan yang sudah diberikan di dalam soal tersebut. Di sini kita lihat yang pertama, calon direktur dapat mengunjungi Manado hanya jika ia telah mengunjungi Lamongan dan Kupang. Jadi posisinya Manado berada di belakang Lamongan atau Kupang. Jadi Lamongan dan Kupang itu harus lebih dulu urutannya daripada Manado. Kita lihat opsi yang A, Kendari, Jakarta, Lamongan, Kupang, Manado. Ini benar ya teman-teman, Lamongan, Kupang, baru Manado. Lalu yang B, Jakarta, Kendari, Kupang, Lamongan, Manado. Benar ya teman-teman, Kupang dan Lamongan lebih dulu dari Manado. Kemudian yang C, Palembang, Kendari, Manado, Lamongan, Jakarta, Kupang. Ini salah ya teman-teman, Kupang berada di sesudah Manado, berarti salah. Lalu yang D, Lamongan, Kendari, Palembang, Kupang, Manado, Jakarta. Ini juga benar, Lamongan dan Kupang lebih dulu. Lalu yang E, Manado, ini udah jelas salah ya teman-teman, Manado di urutan pertama, berarti itu salah. Jadi pilihan yang C dan E sudah kita eliminasi. Kita lihat lagi pernyataan yang kedua. Calon direktur dapat mengunjungi Kupang sebelum mengunjungi Jakarta. Berarti urutannya harus Jakarta dulu baru Kupang. Kita lihat pilihan yang A, Kendari, Jakarta, Lamongan, Kupang. Jakarta dulu baru Kupang. Ini benar berarti teman-teman. Lalu yang B, Jakarta, Kendari, Kupang. Ini benar juga, Jakarta dulu baru Kupang. Dan yang D, Lamongan, Kendari, Palembang, Kupang, Manado, Jakarta. Ini salah ya teman-teman. Nah sekarang tinggal ada dua pilihan teman-teman. Kita lihat lagi pernyataan yang ketiga. Kota kedua yang dikunjungi calon direktur tersebut adalah Kendari. Jadi sudah jelas ya teman-teman, jawaban yang benar adalah yang B, Jakarta, Kendari, Kupang, Lamongan, Palembang, Manado. Karena Kendari merupakan kota kedua yang dikunjungi oleh calon direktur tersebut. Mudah ya teman-teman kalau kita sudah mengerti tips dan triknya untuk mengerjakan soal analitis ini. Baik, selanjutnya kita bahas soal yang terakhir. Rani, Dedi, Doni, Okta, dan Cici secara acak memiliki kesukaan terhadap olahraga futsal, voli, tenis, badminton, dan basket. 3 dari mereka menyukai futsal. Masing-masing dari kelima anak itu menyukai 2 olahraga yang berbeda. Tidak ada yang menyukai futsal juga menyukai tenis. Cici menyukai tenis. Hanya Rani dan Dedi yang menyukai badminton. Dan apa yang disukai oleh Okta pasti juga disukai oleh Doni. Bila Rani menyukai tenis, maka pernyataan yang benar adalah... Nah, jika mendapatkan soal seperti ini, teman-teman lebih dahulu memetakan orang tersebut dengan hobinya masing-masing dengan cara membuat tabel. Seperti ini teman-teman. Kemudian kita cari dulu pernyataan yang bisa membantu kita memetakan, cari yang sudah tahu hobinya apa. Seperti di sini kita lihat Cici menyukai tenis. Maka kita centang Cici pada kolom tenis.
Hanya Rani dan Dedi yang menyukai badminton. Rani dan Dedi menyukai badminton. Berarti yang lainnya tidak menyukai badminton. Tidak ada yang menyukai futsal, juga menyukai tenis. Nah, di sini Cici menyukai tenis, berarti dia tidak menyukai futsal. Kemudian kita lihat, bila Rani menyukai tenis, maka pernyataan yang benar adalah, nah di sini Rani menyukai tenis. Kemudian kita lihat lagi pernyataannya, masing-masing dari kelima anak itu menyukai dua olahraga yang berbeda. Jadi, setiap anak hanya menyukai dua olahraga yang berbeda. Nah, di sini Rani menyukai tenis dan badminton, berarti Rani tidak menyukai futsal, voli, dan basket. Kemudian pernyataan yang berikutnya, 3 dari mereka menyukai futsal. Berarti ada 2 orang yang tidak menyukai futsal. Di sini sudah diketahui yang tidak menyukai futsal adalah Rani dan Cici. Jadi Dedi, Doni, dan Okta itu berarti menyukai futsal. Di sini sudah bisa kita lihat kepilihan jawabannya. Yang A, Doni menyukai tenis. Di sini belum diketahui Doni menyukai tenis atau tidak. Kemudian Cici menyukai badminton. Ini jelas tidak karena sudah silang. Kemudian Dedi menyukai futsal. Benar. Yang D, Rani menyukai futsal. Salah. Yang E, Dedi menyukai basket. Ini juga belum diketahui. Jadi pernyataan yang paling benar adalah yang C. Dedi menyukai futsal. Oke teman-teman, gimana? Sudah paham belum dengan penjelasan aku? Kalau kamu belum jelas dan ada yang mau dipertanyakan, silahkan kamu tulis di kolom komentar ya. Nanti insya Allah akan aku jawab. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Kalau video ini bermanfaat, silahkan kalian bagikan ke teman-teman kalian. Dan sampai jumpa di video aku selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.